komite tahun ini kita dirampingkan. Bisa diceritakan Bapak, apa harapan besar Bapak untuk ekskul dan untuk Mansatu? Ya, ada ekskul yang memang menurut saya buat kemandirian anak-anak. Robotik itu kan sudah sampai tingkat nasional. Semakin ramping itu dalam mengambil keputusan, semakin forum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang sahabat Mansabo Channel. Bertemu lagi dengan saya Riana Lestari dalam Podsabo Podcast Mansatu Bogor, podcastnya para juara. Kali ini kita dengan situasi bumi perkemahan Cibubur dengan kegiatan pelantikan gabungan ekstrakurikuler Mansatu Bogor mengangkat tema Madrasah Aktif, Siswa Inspiratif Mewujudkan Kemandirian Melalui Ekstrakurikuler. Sahabat podcast, kali ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ketua Komite Mansatu Bogor, Bapak Haji Salman SEMM. Lalu Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak, di belakang kita ada berbagai menu. Siap. Bapak boleh pesan dulu sebelum kita bincang-bincang biar agak ringan. Siap. Baik, boleh. Kenapa? Bapak mau pesan apa Pak? Saya kopi kapal selam. Oke. Tambahin lagi? Kapal Titanic aja. Ya, boleh. boleh. Makasih. Makasih ya Mas ya. Oke. Nggak pakai lama ya? Nggak pakai lama. Kopinya pakai air panas ya? Ya. Ya. Bapak, ya Allah. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Senang ya Pak ya, hari ini kita ada Platgab 16 ekskul di Mansatu Bogor. Bagaimana Pak kesan-kesannya dengan melihat pelantikan gabungan ekskul sekarang? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih bisa hadir di podcast ini. Yang kedua, sangat luar biasa dengan 16 ekskul kumpul bareng di lapangan yang luar biasa ini. Nah, inilah proses daripada anak-anak untuk menuju menjadikan anak-anak yang mandiri. Nah, ini berproses dari mulai pagi-pagi berangkat subuh ya, kebetulan anak saya kelas 10. Sehingga kami ikut mengantar, luar biasa penyambutannya sampai di sini. Tadi ada didatangin Bapak Kepala juga. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan dimulai acara seperti ini ke depan anak-anak Mansabo menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa go internasional. Untuk Komite Mansatu Bogor sendiri kebetulan baru ya Bapak ya? Iya, betul. Kami belum tahu sepenuhnya ya bagaimana struktur yang komite sekarang. Ya, jadi struktur komite tahun ini kita dirampingkan karena tujuan kami semakin ramping itu dalam mengambil keputusan semakin forum. Jadi kalau banyak itu kadang-kadang satu kemana, jadi nggak bisa forum pertama. Yang kedua, bahwa ketua ini sebenarnya bukan sebagai kepala ya, bukan seperti kepala gitu. Ketua ini adalah orang yang dituakan dalam suatu organisasi sehingga kita pun dengan yang lain posisinya sama dalam suatu pengambil keputusan. Oleh karena itu dalam kepengurusan sekarang ini kami tidak banyak yang kami libatkan. Oh iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ada lagi ya. Nah, kami tidak banyak tapi kami melibatkan semua kelas dan bahkan ada tokoh masyarakatnya. Jadi di susunan struktur organisasi komite sekarang ada yang pertama adalah ketua, kedua biasa, bendahara, sekretaris, di bawahnya ada seksi, ada 4 seksi seperti waka ya, seksi sarpras, seksi kurikulum, seksi humas, dan satu lagi adalah seksi sarana dan prasarana. Itu sampai tahun berapa Pak? Kalau sampainya tergantung Allah ya, karena saya manusia biasa, cuman kita bisa berencana sesuai dengan SK-nya itu sampai 2028. Tapi bisa jadi sebelum 2028 mungkin dari saya atau dari sekolahan atau mungkin ada pengen pengganti ya, karena jabatan ini kan sebenarnya kita nggak boleh terlalu bahagia ketika datang dan kita nggak boleh sedih terlalu ketika kita melepaskan. Jabatan itu adalah biasa-biasa aja gitu.
Gitu. Bapak diminum dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Oh, dingin. Mantap kapal selamnya. Masalahnya. Kalau di Komite Man 1 Bogor itu Pak, programnya apa saja Pak? Yang pertama adalah program pendampingan. Program pendampingan itu semua ada 16 eskul. Nah, komite itu wajib mendampingin semua. Dalam rangka apa? Untuk mengetahui dari segi aspek kualitas, kuantitas, dan pendanaan. Karena kan eskul ini tidak bisa dibiayain secara keseluruhan oleh dana bos atau DIPA. Oleh karena itu kekurangan daripada itu adalah yang meng-hire-kan dari ya siap, terima kasih, dari komite. Nah, komite itulah maka sebagai ujung sebagai sebuah tanggung jawab. Jadi kita tidak hanya membaca proposal aja, tapi ketika proposal itu udah masuk ke komite, kemudian udah mendapat persetujuan, kemudian eksekusinya ya kita harus terlibat langsung. Walaupun cuma ya kita hanya sebatas pemantau ya, karena kan pelaksananya itu ada masing-masing pembina eskul pendekul. Oke. Wah, nyambung nih Pak. Di Mansabo kan banyak ya Pak ya, ekskulnya sampai 16. Betul. Gitu ya. Apa sih dukungan dari Komite Madrasah sebagai orang tua siswa begitu ya untuk kegiatan yang banyak sekali itu dalam ekskul, bagaimana saja dukungan? Yang pertama pendukungan secara moral ya, artinya kita setiap ada kegiatan kita dukung, dalam arti. Kedua, dukungan secara finansial ya. Yang ketiga, dukungan secara kita menyampaikan ke orang tua, kolaborasi dengan orang tua dan sekolah untuk mewujudkan agar eskul-eskul ini mendapat prestasi yang terbaik. Kemarin sudah kita ketahui bersama untuk robotik ya. Ya, alhamdulillah. Dari Madrasah Robotik tingkat nasional ya. Competition. Mudah-mudahan di ekskul yang lainnya bisa amin. Juga. Karena walau bagaimanapun secara non akademik itu harus didukung juga oleh madrasah. Ya. Jadi gini Bu ya, kalau eskul sekarang kan udah mulai dilirik dari PTN. Betul. Output dari MAN itu sebenarnya seberapa besar itu terserap oleh PTN. Betul nggak? Ya. Nah, oleh karena itu sekarang ada beberapa jalur eskul yang bisa masuk ke PTN tanpa tes. Nah, contohnya misalnya sekarang sudah ada TAFIS, sudah ada Pramuka, ada OSIS dan lain-lain. Itu tergantung unit-unitnya masing-masing. Nah, inilah kita yang dorong. Dan ini juga kenapa kita mendorong eskul dengan segini banyak, karena insya Allah itu hampir terserap. Terus yang kedua, ada eskul yang memang menurut saya buat kemandirian anak-anak. Contoh yang tata boga, terus kemudian tata busana, terus ya ada beberapa keterampilan bagi mereka yang memang kepingin mandiri, nyambil usaha sambil kuliah misalnya, kan itu udah ada jalan. Peningkatan life skill. Betul, nah itu kita dorong. Cuman yang jadi permasalahan ini kan anak-anak sekarang ini butuh berproses. Nah itulah tugas daripada pembina-pembina eskul, meyakinkan bahwa setiap anak itu punya keahlian sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Belum tentu yang ahli matematik nanti bisa sukses. Belum tentu juga yang tadinya dia biasa-biasa tidak sukses. Banyak hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu ya sudah selayaknya MAN 1 Bogor menyiapkan 16 eskul dalam rangka membenahi membekali anak-anak sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya masing-masing. Memfasilitasi semua bakat yang dimiliki oleh anak tadi. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Bisa diceritakan Bapak apa harapan besar Bapak untuk ekskul dan untuk MAN 1 Bogor? Ya, yang pertama robotik itu kan sudah sampai tingkat nasional walaupun belum juara 1. Harapan kami bisa jadi yang terbaik di tingkat internasional. Dan pertama, yang kedua, MAN sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu itu semua lomba-lomba internasional maupun nasional dikuasai oleh MAN Insan Cendekia. Nah, sekarang sudah mulai merata. Nah, contoh kita kemarin udah masuk ke tingkat nasional MAN lomba ekonomi ya. Ekonomi ya. Ya sekarang Omni ya yang sekarang lagi lomba ya. Betul. Nah, itu kan prestasi yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau sekolah semakin bagus, semakin dilirik oleh orang tua, semakin dia akan berkembang. Itu yang pertama adalah prestasi-prestasi itu.
Nah, prestasi itu bisa didapat ketika bahan baku anak-anak itu masuk ke MAN, diolah dengan baik, maka outputnya akan jadi baik. Dan bahan baku itu pun akan menentukan kelanjutan. Contoh misalnya, di MAN ini kelebihannya kan setiap siswa masuk itu melalui jalur tes ya, seleksi. Ya, artinya tidak jalur zonasi, tidak jalur umur, tidak jalur juga rapot. Maksud dalam arti rapot dalam tanda kutip hanya rapot aja, tapi semua melalui seleksi. Artinya satu langkah sebenarnya MAN itu di depan sekolah umum. Kenapa? Karena masuknya aja sudah melalui proses. Nah, proses itulah yang menentukan MAN makin maju. Makanya insya Allah kalau dulu zaman saya masih sekolah itu, mohon maaf ya, saya lalu kejuaraan-kejuaraan itu selalu dikuasain oleh sekolah umum. Nah, SMA umum lah ya. Tapi hari ini kan MAN udah bisa banyak bicara. Kemarin ada teman saya itu, ya jika sedikit cerita, itu sampai juara internasional di India, itu kimia. Itu dari MAN. Nah, artinya saya juga datang ke Bogor ini, MAN 1 Bogor, berharap kita udah mulailah mempersiapkan dari sekarang. Tidak hanya non-akademis, tapi akademis pun digenjot. Nah, salah satunya apa? Salah satunya tadi rekrutmen awal, wawancara, minat bakat. Kalau orang misalkan anak ini kok kayaknya cenderungnya ke akademis, maka disitulah bentuk. Nah, salah satu bentuk dukungan komite adalah dengan orang tua menyiapkan sarana pendukung berupa pembiayaan yang tidak di-cover oleh dana BOS. Agar apa? Makanya alhamdulillah anak-anak sekarang yang kita lomba sampai nasional, orang tua sudah dibebaskan. Semua dari dana yang mereka kumpulkan di komite. Nah, itulah yang untuk pembiayaan sampai nasional. Jadi harapan saya ke masyarakat, MAN sekarang adalah terdepan. Pertama, kalau kata filosofi pendiri IJMI, almarhum B.J. Habibie, berhati Arab Saudi tapi berotak Jerman. Itulah MAN moto sekarang. Ya, jadi jangan sampai wah ini pesaing saya SMU begini. Enggak. Sekarang buktinya salah satu contoh di perguruan tinggi negeri sudah banyak alumni-alumni yang memang dia punya peran. Dan itu semua berawal dari mimpi. Betul. Dan harapan. Mimpi kalau cuma harapan nggak akan jadi kejadian. Harapan itu harus penuh proses. Ya kan? Bagaimana kita punya harapan kalau kita nggak pernah berproses. Nah, di MAN inilah tempat untuk berproses anak-anak menuju harapan dan impian. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga kegiatan praktek kali ini Amin. tanpa ekses. Amin. Anak semua ceria, Amin. happy. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, madrasah sekarang sudah bisa bersaing secara Go global. internasional. Go internasional, madrasah mendunia. Betul. Baik sahabat podcast, begitu obrolan singkat dengan Bapak Ketua Komite MAN 1 Bogor. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Jangan lupa untuk terus saksikan MAN Sabo Channel, juga di follow Instagram account dari MAN 1 Bogor, yakni @man1bogor_official. TikTok juga jangan lupa ya, MAN 1 Bogor official.